Halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim tentunya di channel yang biasa aja ini ya. Gimana kabar lu semua cuy? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan rizki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin ya. Dan kali ini gue pengen berbahasa basi lagi nih, dimana gue bakal mereaction atau menanggapi ya sebuah artikel dari sudut pandang gue yang sangat awam ini. Entah artikel ataupun berita ya, apapun itu pokoknya. Tapi sebelum itu pastinya buat lo yang belum yang namanya subscribe channel YouTube gue, ayo dong buruan sekarang subscribe ya channel YouTube gue Weibor, dan jangan lupa juga untuk yang namanya nyalakan notifikasinya, ada lonceng di situ biar lo nggak ketinggalan video-video terupdate dari gue. Oke? Sama satu lagi cuy, jangan lupa juga untuk yang namanya follow akun TikTok gue Weibor juga, oke? Dan misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa follow akun Instagram gue, sudah ada linknya di description di bawah. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai basa-basinya. Oke, yang pertama ini ada berita dari Muse Media ID. Ini katanya pemerintah bagikan rice cooker gratis saat Mendagri ajak warga kurangi nasi. Waduh, ini gimana nih? Kita baca dulu aja beritanya ya. Jadi pemerintah ini melalui Kementerian ESDM merilis regulasi resmi terkait distribusi alat memasak listrik atau AML atau penanak nasi kepada masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2023 tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga nih cuy. Pembagian rice cooker ini alias penanak nasi ini ditujukan untuk mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Padahal di sisi lain Menteri Dalam Negeri Mendagri atau Tito Karnavian ya, biasanya kita sebut ya cuy, Mendagri ini mengajak masyarakatnya untuk berhenti makan nasi dan mencari alternatif lain dari beras akibat berkurangnya stok beras dan juga kenaikan harga beras akibat fenomena El Nino. Sekarang gini, pemerintah membagikan rice cooker gratis ini bukan dari tenaga LPG ya, mengurangi impor LPG. Kayaknya setahu gue juga rice cooker di mana-mana juga kayaknya emang dari listrik ya. Setahu gue ya. Kalau dari LPG kayaknya jarang ya. Kalau dari gas gitu setahu gue. Kalau misalkan ada yang tahu dari gas mungkin bisa koreksi gue gitu ya. Cuman yang menarik buat gue adalah jadi Menteri Dalam Negeri ini, Mendagri ini, yaitu Tito Karnavian ini mengajak masyarakatnya untuk tidak makan nasi cuy. Kira-kira kalau kita nggak makan nasi makan apa ya? Makan kentang gitu atau makan roti? Apakah itu sangat Indonesia sekali? Gue sih agak bingung ya, maksudnya gini loh. Jangankan makan nasi, kita makan Indomie aja dicampur nasi men. Bahkan temen gue ada yang makan bubur ayam pakai nasi. Lu bayangin, bubur ayam itu kan nasi ya, dicampur pakai nasi. Lu bayangin aja. Bahkan ada orang yang di kondangan kalau makan nasi goreng itu pakai nasi putih juga. Lu bayangin men, nasi goreng aja itu bisa jadi lauk loh buat orang Indonesia. Sebegitu pentingnya gitu nasi gitu loh buat orang Indonesia. Makanya kalau seandainya nasi itu harus diberhentikan dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, kita makan apa men? Apakah kita harus makan roti? Sari roti gitu, apa-apa pakai roti. Lu kebayang gak sih kalau seandainya makan Indomie pakai roti cuy? Gua sih gak kebayang ya kalau makan Indomie pakai roti ya. Terus apalagi? Nasi goreng jadi menghilang pastinya, menjadi roti goreng. Ya kalau roti goreng masih oke sih, karena ada roti bakar gitu ya, kita mengerti itulah ya, tahu itulah. Cuman kalau seandainya diganti sama kentang goreng, masa kita makan kentang goreng tiap hari ke McD gitu apa gimana sih? Gue sih nggak ngerti ya, ini apakah solusi untuk kita semua atau gimana. Cuman kalau gue pribadi sih ya, ini sih menurut pandangan gue pribadi ya, kayaknya sih kalau gue kurang setuju ya kalau seandainya kita harus berhenti makan nasi cuy. Gini loh, nasi itu udah jadi bahan pokok orang Indonesia men. Beneran deh, apa-apa pakai nasi loh cuy. Sumpah temen gue ada yang makan pisang pakai nasi loh. Ini sebenarnya yang tidak dirugikan nih orang-orang yang gak doyan nasi sih sebenarnya.
Lu pasti punya kan temen yang gak doyan nasi kan? Pasti ada tuh. Di setiap circle atau sebuah lingkungan ya, setiap wilayah tuh pasti ada orang yang gak doyan nasi tuh ada. Ya mereka-mereka itulah yang diuntungkan menurut gue sih. Jadi buat Pak Mendagri sih menurut gue kayaknya harus dikaji ulang ya kebijakannya untuk yang namanya tidak memakan nasi. Masalahnya kalau seandainya kita tidak memakan nasi, kita mau makan apa gitu? Ubi. Waduh, kalau seandainya makan ubi kayaknya agak sulit ya cuy. Lu mau kentut lu bau cuy. Ya kentut emang bau, cuma kan kalau lu kentutnya kentut abis makan ubi kan ya lu tahu sendiri lah ya damage-nya itu kayak apa gitu kan. Ya pokoknya kalau gue sih berharap semoga Pak Mendagri punya solusi lain lah ya. Jangan sampai nasi diganti lah. Kalau rice cooker dibagi-bagiin gue setuju deh, it's okay, gak masalah gitu kan. Tapi kalau nasi harus diganti sama makanan lain, ya mau diganti pakai apa gitu loh. Janganlah Pak, janganlah. Nasi itu udah paling the best lah ya. Karena kita pun kalau nggak bisa makan pun juga ya tetap aja makannya tuh pakai nasi, nyarinya tuh nasi gitu. Ya contohnya kayak kita misalkan nggak punya duit gitu, ya udah kita cuma makan nasi pakai garam sama kecap udah, sama kerupuk udah. Yang penting ada nasinya. Nggak ada tuh orang yang namanya makan nggak punya duit gitu ya terus dia makan gantinya makan kerupuk diremek-remek tuh nggak ada sih menurut gue. Jadi nasi tuh tetap penting sih buat gue ya. Jadi menurut gue buat Pak Mendagri sekali lagi mungkin bisa dikaji ulang. Oke? Kita lanjut aja ke berita selanjutnya ya. Nah ini masih dari News Media ID. Ini menurut gue lucu banget ya. Jadi ada sebuah pom bensin cuy, gak mau dibayar pakai uang jelek, bensinnya itu disedot balik sama petugas SPBU. Lucu banget gak lo? Jadi baru-baru ini aksi seorang petugas SPBU bikin rame di media sosial. Pasalnya petugas SPBU yang diketahui berasal dari Sidoarjo ini malah menyedot kembali bensin yang telah dibeli. Dan ini ada videonya loh cuy, pas dia lagi nyedot balik ya. Pengalaman ini diceritakan dalam sebuah akun TikTok yaitu @ompreng.sda. Nah saat itu ia membeli bensin dan membayarnya dengan uang yang kondisinya terlihat jelek yang bikin sang petugas SPBU ogah menerimanya nih cuy. Nah setelah terjadi perdebatan, akhirnya bensin yang sudah dibeli malah disedot kembali oleh sang petugas SPBU. Gimana menurut lo nih? Kalau menurut gua sih selama uangnya itu bukan uang palsu, menurut gua sah-sah aja kalau uangnya jelek gitu ya. Asalkan gak robek cuma setengah doang gitu yang lu kasih gitu ya. Kalau cuma setengah doang yang lu kasih itu baru masalah coy. Karena menurut gua 100.000 walaupun lecek nilainya itu tetap sama men, tetap 100.000 gitu loh. Tetap aja lebih gede nilainya daripada 2.000-an yang bagus gitu loh maksud gua. Jadi nggak perlu yang namanya harus disedot sih. Selama itu bukan uang palsu nggak perlu yang namanya bensinnya harus lu sedot lagi sih. Buat apa sih? Menurut gua kenapa harus disedot lagi gitu kan? Kalau disedotnya pakai mulut lu sih nggak apa-apa gitu ya. Gua nggak ngerti gitu. Aduh, ini harusnya menjadi apa ya? Gue nggak tahu ya. Ini salah siapa? Apakah si pembelinya atau si petugas SPBU-nya? Cuman kalau gue jadi pembelinya sih pasti gue kesel sih. Gue ajakin berantem sih petugas SPBU-nya. Karena duit lecek itu kan biasanya ya sekarang kalau misalkan lo beli sesuatu gitu kembaliannya duit lecek. Ya mau gimana gitu, apa pilihannya gitu, masa ya lo harus protes gitu kan. Dan yang namanya duit lecek emang kenapa gitu, kalau seandainya duit jelek nilainya sama aja kok. Kalau menurut gue pribadi ya. Dan gak ngaruh juga gitu loh sama pendapatan negara men. Duit itu kan tetap bisa diputar gitu. Jadi menurut gue sih ini sebenarnya Pertamina tolonglah bisa menegur si petugas SPBU-nya ini di Sidoarjo ya. Biar gak main seenaknya sendiri. Terus lu pengennya duit yang kayak gimana? Kalau lu pengen duit yang mulus, ya lu mau dibayar pakai duit mainan, ya. Duit mainan aja tuh, duitnya mulus semua tuh, nggak bakal lecek tuh. Tapi kan plastik men duitnya duit palsu. Lu mau nerima duit palsu? Kan nggak mungkin men. Ya namanya duitnya pasti lecek karena kan dari tangan ke tangan. Ya udahlah, terima aja gitu. Selama duit itu tidak sobek jadi dua, selama duit itu cuma lecek aja dan bukan ya, maksudnya bukan uang palsu gitu ya. Menurut gue duit itu sah-sah aja untuk diterima ya. Dan sah untuk diputar juga sih menurut gue. Dan sah juga untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan sih menurut gue ya.
Jadi buat petugas SPBU tolong-tolonglah Anda jangan bertingkah ya. Aduh, disedot balik loh. Bensinnya ya ampun, ya ampun. Disangka nyari duit gampang kali ya. Ya ampun, ya ampun. Oke lah, kita next aja ke berita selanjutnya nih. Nah, ini ada berita dari intoday.media. Ini gue baca. Ini jadi berita yang unik banget ya. Sebenarnya bukan berita sih, artikel. Universitas Exeter, gue nggak tahu nyebutnya gimana, Exeter apa Exeter di Inggris buka program ilmu sihir dan goib. Gokil nggak tuh? Jadi sebuah universitas di Inggris menawarkan gelar master dalam bidang sihir dan okultisme. Nah, namanya ini adalah University of Exeter. Gua nggak tahu nyebutnya gimana lah ya. Berupaya memanfaatkan meningkatnya minat terhadap bidang ini dengan mata kuliah yang mengeksplorasi sejarah dan dampak ilmu sihir di seluruh dunia terhadap masyarakat dan sains. Wow, seluruh dunia loh cuy. Gelar multidisiplin yang dimulai pada September 2024 akan memanfaatkan sejarah, sastra, filsafat, arkeologi, sosiologi, psikologi, drama, dan juga agama untuk menunjukkan peran sihir di barat dan timur. Ada seorang profesor nih namanya Emily Selove gue nggak tahu ya, yang memimpin kursus tersebut mengatakan ada lonjakan minat terhadap sihir dan juga okultisme di dunia akademis. Oke, ternyata film Harry Potter itu beneran ya. Beneran ada gitu di era sekarang gitu. Gak cuma sekedar film doang, tapi beneran ada universitas yang pengen mengangkat mata kuliah dan juga fakultas mungkin ya, atau mungkin jurusan yang berbau-bau ilmu sihir dan juga ilmu goib. Gokil gak sih lo? Kalau di Indonesia lo gak perlu tuh yang namanya harus lulus gitu ya dari SMA, habis itu lo masuk ke universitas gitu ya. Lu tinggal belajar aja sama Mbah Dukun, lu udah bisa dapet yang namanya ilmu. Dan ini tadi gue sempat baca, ilmu sihir ini itu mempelajarinya itu di seluruh dunia cuy. Ini berarti tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga kayaknya bakalan diambil referensinya nih. Mungkin dari ilmu-ilmu goib kayak santet mungkin ya, terus juga teluh gitu ya, banaspati mungkin, terus ilmu-ilmu babi ngepet, tuyul mungkin, kayak gitu lah. Gue juga nggak ngerti ya. Cuman aneh aja gitu. Kenapa harus ada jurusan untuk ilmu sihir dan goib? Itu gue yang bingung adalah proyeksi pekerjaannya tuh kemana ya? Kalau lu ekonomi kan ya lu bisa jadi seorang marketing, kalau enggak jadi seorang ekonom gitu ya. Kalau enggak ya kalau misalnya lu jurusan akuntansi, lu jadi seorang accounting lah ya di sebuah kantor gitu kan. Begitu juga ya dengan jurusan-jurusan yang lain. Tapi kalau jurusan ilmu sihir dan goib, itu kira-kira proyeksi kerjanya kemana? Apakah lu nanti bakal menjadi soleh pati? Atau mungkin lu bakal bekerja untuk Ki Joko Bodo? Tapi Ki Joko Bodo udah gak ada ya. Mungkin Ki Prana Lewu gitu kan. Kita gak ngerti lah ya. Cuman gue gak ngerti deh, maksudnya ilmu sihir dan goib tuh buat apa gitu loh. Apakah lu bakal menjadi Sarah Wijayanto atau apa tuh namanya, apa sih namanya tuh, ya gue lupa lagi tuh yang di Bandung tuh ya, pokoknya itulah ya, Extropus Electroda. Wah apa sih tuh namanya tuh kalau di mantra-mantranya tuh ya, pokoknya itulah ya. Mantra Harry Potter tuh yang gue inget tuh apa ya, Petronum, ada Petronum ya deh kalau nggak salah, Expectro Petronum, bener gak sih? Kalau misalkan lo ada yang tahu ya mungkin lo bisa komen di bawah ya. Cuman gue sih nggak ngerti aja gitu ya ilmu sihir dan goib ini. Ya di Inggris kenapa bisa sampai ada programnya gitu ya, program jurusannya. Apakah memang orang Inggris itu banyak dendamnya sama orang gitu ya, atau mungkin orang Inggris itu pengen kayak orang Indonesia gitu ya, yang mencari uang dengan cara yang mudah seperti babi ngepet dan tuyul. Gua nggak ngerti. Oke? Oke lah, mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini. Tadi kita sudah membahas 3 ya, ada 3 hal ya kita bahas dari sudut pandang gua yang sangat amat jauh dari kebenaran. Kalau lu nyari kebenaran jangan kesini cuy, lu mendingan nonton Ferry Irwandi atau enggak narasi aja. Oke? Ini buat hiburan aja, lucu-lucuan aja, asik-asikan aja. Oke? Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua Weibo. Dan jangan lupa juga untuk
follow akun TikTok gua, Weibor juga, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya, sudah ada linknya di description di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video-video dari Weibor berikutnya. Bye bye.